Oke. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Karena tergantung teman-teman juga menontonnya jam berapa ya. Betul. Kalau pagi ya selamat pagi, kalau siang ya selamat siang, siang, sore selamat sore, dan malam selamat malam gitu kan. Ya kembali lagi kita hari ini akan podcast nih, bakal ngobrol-ngobrol. Jadi teman-teman sebelumnya biasanya Panji ini ditemenin sama host itu Limbong. Sekarang kita ditemeninnya sama Dean karena Limbong sudah lupa kali sama kita ya. Sama kita. Nah, Limbong lebih mementingkan pekerjaannya. Nah, bentar, pekerjaannya ya. Kayaknya ada yang kita bakal relate nih sama topik kita kali ini kali aja, masalah pekerjaan. Betul. Apalagi mungkin dekat kan dengan teman-teman semua nih tentang masalah pekerjaan. Mungkin ada yang baru lulus atau ada belum lulus juga udah pusing nih kayak nanti mau kerja di mana ya? Aku bisa dapat kerjaan ini nggak mungkin kan? Sekarang anak-anak muda sekarang kan mereka punya passion dan kayak aku pengen kerja di industri ini, pengen kerja di industri. Passionnya tuh tinggi-tinggi gitu kan. Iya. Kamu passionnya di mana tuh? Aku passionnya di bidang kreatif ya. Kreatif, fotografi, videografi segala macam. Tapi sebelum jauh, selamat datang lagi di Pintu Ikat Podcast. Dan hari ini juga kita collab sama Ngopi ya Mas ya. Oke tuh, dikasih jempol. Jadi kita ada podcast di sini Pintu Ikan yang reguler dan ngopi juga salah satu program dari gereja ya. GK Mall Yusuf. Itu ngopi apa deh ngopi? Kepanjangannya lupa saya juga loh. Ngobrol untuk pertumbuhan iman. Itu boleh diulang gak yang itu? Boleh, kita ulang ya. Di cut dulu kali ya. Kita ulang ya. Jadi ngeblank loh. Kita ulang ya. Kita ulang. Apa Dean ngopi? Ngobrol untuk pertumbuhan iman. Ya. Gak mungkin lupa lah tentang ngopi. Iya. Ya, oke, gak usah panjang lebar lah kita. Kayaknya terlalu panjang banget kita intermezzonya. Jadi hari ini kita juga nggak berdua dan seperti yang ada di tengah-tengah kami ya. Di tengah-tengah kami udah ada seseorang. Siapakah ini? Mungkin dikenalkan dulu ya Pak. Ya, boleh. Bapak ini bernama Marsana Esa M. Hum. Beliau menjabat sebagai Kabid Penempatan Kerja dan Transmigrasi di Disnaker ya. Disnaker. Betul nggak Pak? Agak beda dikit. Nah, agak beda dikit. Apa nih bedanya nih? Ya. Selamat jumpa. Nama saya aslinya Marsono. Ya, karena ditempatkan di Bandung sekarang sudah terbiasa dipanggil Marsana. Karena tulisannya di ijazah itu pakai A. Jadi ya kalau saya karena dari Jawa Tengah dulu tetap dipanggil Marsono gitu. Begitu di kota Bandung saya kaget pertama dipanggil Pak Marsana siapa? Berarti Bapak sempat kayak Pak Marsana, Bapak lempeng aja gitu. Berarti Bapak sempat kayak gitu. Iya lempeng, tapi akhirnya terbiasa. Oke. Ya, jadi udah sekarang nggak ada yang panggil Pak Marsono, jadi Marsana saja. Tapi ya kebetulan saya dipercaya untuk menjabat salah satu bidang, yaitu Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja di Disnaker Kota Bandung. Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung. Oke. Aku mau nanya Pak satu. Itu sebenarnya Disnaker Kota Bandung itu kalau kita boleh bilang itu di jalan mana sih Pak kalau di Bandung? Mungkin biar teman-teman juga yang nggak tahu jadi tahu gitu kan. Ya, kalau di Disnaker Kota Bandung sebenarnya sekarang kalau nyari gedungnya susah loh. Susah karena gedungnya ini baru dibangun sekarang. Baru dibangun, ada di Marta Negara nomor 4. Marta Negara nomor 4 di Kota Bandung. Di mana coba Marta Negara Dean? Jalan Riau. Marta Dinata ya? Itu Marta Dinata di mana? Marta Negara. Banyak kali nih. Maaf ya. Ya kalau sekarang sih lebih dekat, orang lebih kenal dengan Sesko ya, depan Sesko. Sesko TNI. Ya. Takut salah sebenarnya saya. Kenapa tuh? Itu Turangga deh. Masuknya Turangga. Bener. Iya, deket TSM situ kan ada jalan masuk ke dalam ya. Ada daerah situ. Ada di situ namanya kampus namanya Sekoper Cinta kan Pak ya. Tahu nggak tuh? Tahu. Nama kampusnya Sekoper Cinta. Iya tahu. Sekolah perempuan menggapai cita-cita dan impian kalau nggak salah itu.
Ada, oke, nggak usah dilanjut lagi. Saya udah kikuk banget. Itu intermezzo singkat kali ya. Intermezzo singkat. Oke, berarti benar ya. Jadi yang disampaikan oleh Dean itu Bapak sebagai apa tadi? Kepala bidang. Ya. Kabitnya dari valid ya. Iya, penempatan kerja dan transmigrasi ya Pak ya. Betul gitu. Oh, nggak pakai transmigrasi. Oh, nggak pakai transmigrasi. Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung. Jabatan saya Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja. Oh, cukup sampai di penempatan tenaga kerja. Oke. Ya masalahnya sekarang orang sudah nggak mau dikirim transmigrasi, udah jarang. Dan kuota transmigrasi di Kota Bandung mah nggak pernah ada sekarang. Ya, sehingga yang namanya nomenklatur transmigrasi udah nggak sesuai lagi gitu. Udah tidak relevan di ya, saya pernah memberangkatkan transmigrasi, ternyata di Dewan ngapain di Snaker memberangkatkan di sana, ternyata di sana lebih miskin, apakah mau menjerumuskan masyarakat. Jadi memang kita evaluasi, ternyata kayaknya masih enak di Kota Bandung. Iya, di Kota Bandung. Masih enak di Kota Bandung tuh. Kita akan bahas lebih dalam lagi tuh kenapa di Kota Bandung. Ya, kenapa di Kota Bandung. Dan di Kota Bandung ini ada apa sebenarnya? Dan Kota Bandung ini lapangan pekerjaannya bagaimana juga kan ya gitu. Nah, tapi sebelum jauh ke sana nih Pak, aku pengen nanya. Sebentar, kita juga belum kenalan sama bapaknya. Kita siapa? Bapak juga nggak tahu mungkin ya. Boleh? Ya Pak, halo, perkenalin nama saya Panji Pak. Oh iya. Panji. Dan di sana host kami satu lagi. Ya, nama saya Dean Pak. Dean. Ya, jadi mungkin biar lebih akrab kan, mungkin biar tak kenal sama kata sayang gitu kan ya. Betul. Jadi kan kita udah kenal maka saling sayang gitu ya. Oke, kembali ke pertanyaannya. Nah, sebelum jauh Pak, saya pengen bertanya seperti ini. Bagaimana sih Pak akhirnya Bapak bisa berkarir di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung saat ini? Itu ceritanya gimana Perjalanannya gimana? Sepak terjangnya gimana tuh? Ya perjalanannya nih banyak lika-likunya. Banyak lika-likunya. Memang kalau basic saya sekolah sih di kejuruannya di ilmu hukum. Ilmu hukum. Okay. Jadi saya aktif di organisasi, di kemahasiswaan. Memang saya dari muda memang selalu aktif di organisasi, di muda-mudi gereja. Kemudian mahasiswa pun saya aktif di organisasi gereja. Gitu. Kemudian untuk umum saya juga aktif dulu ada yang namanya Titer Rakyat. Saya ikut Titer Rakyat. Kemudian saya memegang satu lembaga yang namanya Lembaga Bantuan Hukum. Saya dipercaya di situ sebagai ketua. Walaupun saya masih mahasiswa. Enggak, Dek, ini baru pertanyaan pertama ya udah menginspirasi. Nah, tapi dampaknya juga ada dampak ke saya. Nah, gimana tuh? Saking aktifnya itu saya sampai betah di kuliahnya. Kuliah itu saya sampai 4,5 tahun. Tapi zaman dulu memang banyak sih 4,5 tahun. Karena saking aktifnya saya itu jarang kuliah itu, kalau absensinya berapa persen gitu bisa dihitung. Ya makanya saya lulus juga dengan nilai pas-pasan. Yang penting waktu itu ternyata dengan IP yang pas-pasan masih bisa masuk pegawai negeri gitu. Di saat itu ya? Iya saat itu. Karena waktu itu, ini bukan rahasia aja ya. Rahasia kebodohan saya. Waktu itu masuk pegawai negeri IP-nya minimal 2,5. Saya hanya 2,60. Jauh ya? Jauh. 2,5 atau 3,5 Pak? 2,5. Kan Bapak dulu pegawai negeri itu 2,5. IP Bapak? IP saya 2,6. 2,06 atau 2,6. 2,60 ya? Iya. Oke. Terus. Jadi ya masuk pas-pasan gitu. Ya, mepet banget. Termasuk saya gimana ya, mau dibilang bodoh, tapi saya dapat beasiswa dari gereja. Dapat beasiswa dari gereja. Ketika kerja juga saya dapat beasiswa dari pemerintah juga. Double. Iya dong. Ya itulah saya ke teman-teman, rekan-rekan muda di sini memang ada, kalau memang ada untungnya juga aktif aktif waktu jadi sekolah,
waktu jadi mahasiswa ada untungnya juga. Jadi kita terlatih untuk bekerja, untuk terlatih yang terutama secara mental. Kemudian melatih kepemimpinan kita. Ya, betul. Ya, kepemimpinan kita. Jadi begitu lulus kita sudah terbiasa. Iya, sudah terbiasa. Dan saya dulu berkarya, cita-citanya itu ya saya pengen bekerja untuk ya istilahnya di bidang sosial ya. Di bidang sosial. Di bidang sosial. Tetapi memang kerja pada saat itu tidak mudah juga. Tidak mudah juga. Apapun saya lakukan, yang penting sesuai dengan basic saya. Karena basic saya dari hukum, saya masuk mendaftar sana sini. Iya. Tapi yang saya coba paling kehakiman, kejaksaan, terakhir ke ke Kementerian Ketenagakerjaan. Ternyata Kementerian Ketenagakerjaan itu dibutuhkan sarjana hukum juga untuk menjadi mediator. Menjadi kalau dulu disebutnya pegawai perantara. Tapi bukan calo loh. Ya, bukan calo. Tapi hampir sama sih kayak calo masalah. Ya artinya menyelesaikan permasalahan supaya bisa diselesaikan secara damai, secara kesepakatan gitu. Masalah-masalah yang ada di perusahaan, terutama dengan karyawan. Dan memang saya masuk kebetulan diterima di situ. Berarti udah dari semenjak lulus berapa udah masuk langsung ke dinas ketenagakerjaan itu tadi? Di kementerian, Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi setelah lulus langsung ke situ berarti ya? Ya, ke kementerian, kemudian begitu otonomi saya masuk ke otonomi daerah, pindah ke daerah. Jadi kalau dulu ditempatkan di kementerian di Kanwil, kantor wilayah. Depnaker RI, kemudian pindah menjadi dinas tenaga kerja karena sudah punya daerah. Itu langsung ke Bandung Pak atau gimana? Kalau dulu di provinsi pindah yang paling dekat ke kota Bandung. Berarti sebelumnya di Bandung juga. Di Bandung juga. Cuman kalau di Bandung kan ada provinsi, ada kota. Iya. Bener dong. Iya bener. Kalau dulu di provinsi saya pengen operasional, jadi keahlian saya bisa bermanfaat kalau kita bisa terjun langsung ke masyarakat. Kalau di tingkat provinsi dulu tidak nangani kasus, tidak bisa terjun pelayanan ke masyarakat langsung. Jadi kita akhirnya pindah ke kota biar lebih efektif bisa pelayanan kepada masyarakat langsung. Karena saya pingin keahlian saya dipakai di situ. Basic saya. Panjang tuh perjalanannya. Panjang. Ya dari tapi sempat loh saya sempat dipertanyakan karena dulu saya dapat beasiswa dari gereja. Kenapa masuk jadi PNS gitu ya? Tapi mereka pada saat itu yang nggak tahu ya mungkin ke pemerintah mungkin kurang terbuka terbuka. Ternyata saya ketika masuk di pemerintah itu peluang untuk pelayanan kepada masyarakat banyak sekali gitu. Dan tenaga kita banyak dibutuhkan masyarakat. Iya kan maksudnya. Di situ ya. Kalau kok ada pertanyaan itu kan kenapa PNS gitu kan? Bukannya kalau misal masuk PNS di zaman kita ya deh, di zaman kami nih kayak hebat, keren gitu. Bisa muncul pertanyaan itu. Padahal benar kata Bapak kan setelah kita masuk ke situ malah peluang untuk melayani lebih besar lagi justru. Lebih besar lagi gitu kan. Tantangannya besar juga. Apa tuh? Iya. Pasti lebih besar sih pasti. Cuman kira-kira tantangannya apa nih Pak? Sebenarnya kalau saya tantangannya yang pertama itu memang di pemerintahan di sini banyak dipengaruhi hal-hal ya kalau di pemerintahan sebenarnya kalau aturannya kan nggak boleh kita terjun ke politik dan sebagainya. Tapi kalau saya yang penting kita bisa mengabdi kepada masyarakat, kepada masyarakat. Walaupun mungkin masyarakat itu masih ada yang sebagian tanda tanya
ke pemerintah, masuk pemerintah mah orang birokrasi mah mungkin masih pandangannya belum semuanya positif. Ya ternyata saya masuk, ini saya juga ke teman-teman menjelaskan ternyata sebenarnya pelayanan di sana lebih kompleks lagi justru ya. Lebih kompleks. Ya tantangannya yang penting kita, kalau saya tantangannya beratnya apa? Apakah itu apa yang kita lakukan sesuai hati nurani kita enggak gitu. Yang penting kalau saya apa yang kita lakukan berbuat baik kepada banyak, apalagi kepada lebih banyak ke masyarakat kan itu lebih baik gitu. Iya, betul. Ya, jadi di pemerintah pun sebenarnya kalau kita niatnya baik di sana peluang untuk bekerja kepada masyarakat lebih luas lagi, kebaikan itu bisa kita tebarkan betul. ke luas lebih luas lagi. Ya, walaupun tantangannya banyak. Betul. Ya, tantangannya yaitu banyak godaannya. Betul. Dan mungkin harapan masyarakatnya sendiri mungkin ya Pak ya. Iya, betul, yang kayak apa ya? Kan tidak semua masyarakat percaya pada birokrasi. Iya, betul. Sebenarnya aturan di birokrasi semua baik kok untuk masyarakat, cuman kita yang melaksanakannya saja gitu. Iya. Karena kan mungkin apa ya, kebutuhan dan mungkin keinginan masyarakat sendiri kan mungkin banyak ya Pak ya, dan mungkin dari pemerintah pun maksudnya bukannya tidak bisa, tapi mungkin belum bisa. Jadi step by step mungkin ya, pelan-pelan satu persatu dulu mungkin ya gitu ya Pak ya. Jadi tapi mungkin ada aja masyarakat yang justru menganggapnya jadi lama-lama kayak mana ini kok mungkin tidak dilakukan, mungkin tidak dikerjakan gitu mungkin ya. Padahal mungkin Bapak juga menerapkannya mungkin untuk program yang ini dulu, pelan-pelan dulu, satu-satu dulu dibereskannya mungkin gitu ya Pak ya. Prinsipnya kalau pemerintah itu ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ya untuk masyarakat, terlepas saya nggak bicara politik dan sebagainya. Kalau kita fokusnya kepada pelayanan, apa yang kita lakukan yang penting bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah di situ kalau kita pinter-pinter dan kita niatnya baik untuk masyarakat, apa yang kita lakukan itu sangat-sangat memang saya merasakannya. Saya sangat bangga jadi PNS di Kota Bandung. Ya, saya nggak bicara agama, nggak bicara apa, tapi iman saya, masyarakat itu banyak yang percaya kepada saya. Oke. Ya, bahkan ada masyarakat yang ingin Pak nyalon saja. Banyak Bapak itu banyak penggemarnya. Itu kejadian banyak dikenal oleh masyarakat gitu. Sampai ada kayak gitu ya Pak. Iya. Ada yang nawarkan, saya rugi kalau terjun ke politik, saya fokus aja. Yang penting plan kepada masyarakat. Jabatan juga saya nggak pernah minta. Ya. Oke. Jabatan kasih aja gitu ya. Iya. Emang udah jalannya gitu, berkatnya gitu ya. Iya, betul. Ya mungkin beda dengan orang lain. Saya nggak pernah minta jabatan. Saya jadi kepala seksi karena diusulkan dari atasan. Ya sudah, saya jalani gitu ya. Memang amanahnya begitu. Iya. Begitu ya udah jalan. Saya kenapa diangkat jadi kepala seksi mau dan berterima kasih, berarti karya saya bisa lebih besar lagi. Iya, dan saya dipercayakan jadinya kayak gitu. Saya bisa berbuat lebih banyak lagi kepada masyarakat gitu. Kemudian saya dipercaya jadi kepala bidang. Kepala bidang saya juga senang. Cuman saya tantangannya gitu. Tantangannya banyak godaan. Ya, orang bekerja dimanapun mau di pemerintah mau di swasta godaan banyak. Betul. Ya, ada yang menawarkan jabatan dan sebagainya. Kalau saya kemampuan saya gini mau dipakai silakan. Ya, betul. Itu ya, jadi itulah bahkan saya jadi kepala bidang ini sudah 14 tahun loh. Ini rekor. 14 tahun loh teman-teman. Nah, SMP itu. Iya, SMP kelas. Iya, sampai kelas 2. Kelas 2. Iya. 14 tahun lama juga ya Pak ya. Lama, Pak. Wow. Itu udah banyak banget bentuk pelayanannya pasti. Bentuk pelayanannya, tantangannya juga udah banyak. Maksudnya tantangannya dari yang mulai mungkin Bapak dari jabatannya dari sini ke sini pasti tantangannya berbeda-beda juga kan. Tantangannya berbeda. Pertama jadi kepala bidang, saya lebih dekat ke perusahaan, ke karyawan, tenaga kerja.
ke kepala bidang B sama. Kepala bidang C sekarang lebih dekat ke masyarakat. Ke RW, ke kelurahan, ke kecamatan. Karena programnya banyak di sana. Ya, tantangannya pasti beda juga kan, kita nge-treat masyarakat itu harus seperti apa juga. Nggak bisa disamakan dengan kita nge-treat dengan ke perusahaan. Yang tadi itu kan. Instansi itu kan beda-beda. Tantangannya itu berarti ya. Dan saya bersyukur ternyata sekarang jadi kepala bidang ini, lebih banyak kenal dengan masyarakat. Contohnya saya bisa memfasilitasi banyak pekerjaan yang akhirnya masyarakat banyak bersyukur karena menerima pekerjaan. Ada yang sifatnya sementara, ada yang terus bekerja, memfasilitasi itu. Ya. Ada yang kita fasilitasi untuk bisa menjadi tenaga kerja mandiri. Fasilitator ya. Fasilitator. Iya. Tapi itu fungsi kita hanya fungsi kita terutama untuk pemerintah itu memfasilitasi terutama masyarakat supaya bisa bekerja, bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa memberikan nafkah kepada keluarga. Kan berarti Bapak tuh tadi memfasilitasi itu kan, maksudnya bersama tim Bapak itu. Itu ada kendala-kendala apa aja sih Pak biasanya dalam Bapak memfasilitasi itu ke masyarakat? Mungkin ada yang saya tidak mau difasilitasi seperti ini. Mungkin kendala-kendala yang mungkin ini cerita intermezzo aja lucu gitu kayak saya nggak mau difasilitasi gini, atau mungkin masyarakatnya lagi bandel atau gimana gitu, cerita-cerita gitu ada nggak sih Pak? Selama Bapak berkarya di kendala selalu ada. Kendala selalu ada. Boleh cerita dikit gitu Pak? Iya. Karena kebijakan pemerintah itu kadang ada dampak positif dan ada dampak biasanya ada dampak negatifnya juga. Tapi kalau program yang bagus lebih banyak dampak positifnya. Harapannya demikian. Contohnya saja kita saat ini banyak mempekerjakan tenaga kerja padat karya. Sekarang ini masih banyak penganggur. Terus ada banyak masyarakat yang tidak bisa terjun ke dunia kerja karena usia. Karena usia. Misalnya kalau usia sudah 50, ketika di PHK mau apa lagi? Akhirnya di rumah cari kerjaan apa adanya. Ya itu kita fasilitasi, kita beri program, misalnya program padat karya yang dikaryakan sebentar, ya cuman nggak bisa terus menerus gitu. Namanya padat karya itu untuk pemberian pekerjaan sementara. Tetapi misalnya dia dipekerjakan suruh bersihin sungai dan sebagainya, itu ternyata ada yang protes juga ketika sungai dibersihin, diangkat tanahnya ditaruh di atas, ternyata bau juga. Banyak yang protes. Ini gara-gara dinas ini jalan dari bau semua gitu. Pasti ada gitu. Segala pasti ada dampaknya. Apalagi yang nggak kebagian protes, kenapa? Kenapa itu dapat saya enggak? Daerah sini dapat dari saya enggak, padahal kan mungkin saya lebih dekat sama daerahnya. Si bangunan ini kendala itu banyak. Gitu kan? Pasti ada. Maksudnya gini loh Pak, bagaimana sih Bapak itu menghadapi kendala-kendala yang seperti itu gitu Pak? Ya kalau kita bisa menjelaskan kepada mereka, terutama karena tujuan dari program ini adalah untuk kebaikan masyarakat yang lebih luas. Berdampak mungkin sedikit ke masyarakat, tapi kan yang penting manfaatnya jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Program-program itu kalau kita mengadakan program pelatihan, program padat karya selalu ada dampaknya juga pasti. Ya, ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Ada saja. Tapi yang penting ini kalau bagi tenaga kerja muda kita, kalau saya ingin pesannya kepada anak-anak muda kita. Boleh banget teman-teman. Nah, bagaimana mempersiapkan tenaga kerja
muda kita menghadapi kondisi saat ini. Bagaimana? Terutama di Kota Bandung. Ya. Ya, terutama di Kota Bandung. Karena Kota Bandung ini sekarang penganggurannya masih cukup tinggi. Walaupun 2 tahun terakhir kita sudah berusaha menurunkan dan berhasil menurunkan. Pada saat terjadi COVID-19 itu dampaknya cukup parah. Wah, itu besar apalagi terhadap perusahaan-perusahaan manufaktur. Ya, di sektor manufaktur itu banyak terdampak. Bahkan sampai sekarang pun masih ada yang pulih, sudah ada yang bisa berproduksi lagi, tetapi ada yang masih melambat. Masih melambat. Di sisi lain, terjadi yang namanya bonus demografi. Bonus demografi. Kalau di Jepang kebalikannya. Kalau di Jepang itu, kalau di Indonesia, apalagi di Bandung, itu tenaga produktifnya jauh lebih besar. Kita lebih dari 60%. Oh, oke. Ya, lebih dari 60%. Kalau di Jepang namanya anak muda itu hampir nggak ada. Oh, masa sih, Pak? Jepang, Jerman. Di Jepang itu kebalikannya. Dulu pernah terjadi bonus demografi, tapi pemerintah berhasil memberdayakan masyarakat sehingga menjadi, karena dulu bonus demografi sekarang jadi ketika di puncaknya berhasil memberdayakan SDM-nya sampai kepada puncak, sampai kejayaannya. Tetapi ketika sampai di puncak dia lupa apa? Karena sudah menikmati kehidupan, lupa bahwa tidak ada penerus. Regenerasinya. Orang mulai hidup bebas, pengen hidup bebas. Nyari pasangan, banyak yang nggak punya anak. Mereka sudah malas punya anak, harus ngurusi anak, mereka udah malas. Akhirnya ya itu terjadi sebaliknya seperti daripada di Indonesia gitu ya. Daripada di Indonesia. Jadi sekarang kalau mau ke Jepang asal bisa bahasa Jepang, di sana sangat butuh puluhan ribu. Makanya kan banyak banget tuh teman-teman juga yang memang kuliah di Jepang dan berujung kerja di sana juga, atau mungkin kuliah di sini ujungnya kerja di sana. Itu tadi masalah kedua, bonus demografi. Apakah pemerintah sudah siap belum? Tenaga kerja yang lulusan sekolah ini numpuk gitu. Betul. Karena penganggur kita dilihat dari usianya, banyak kan di usia produktif. Di usia dari umur berapa tuh, Pak? Ya umur remaja sampai dewasa ya. 20-an something ya. Kalau remaja dari 15 sampai ya sekitar 25-an itu sampai 20-25-an itu numpuk di sana usianya. Oke. Pas itu terjadi pandemi COVID lagi. Jadi itu masalah. Ya. Kemudian satu lagi ditambah, kita kan memasuki era 4.0. Ya, malah bentar lagi juga udah 5.0. 5.0 sebenarnya sudah sih. Cuman kita itulah, kalau katakanlah kita saat ini 4.0 juga belum beres kok. Belum optimal. Belum beres ya. Dampaknya juga masih terasa. Dampaknya terasa memang sekarang kecenderungan sekarang perusahaannya pengen lebih efisiensi. Banyak sekarang pengen efisiensi, tenaga manusia, tenaga SDM itu pengennya diganti dengan mesin aja, lebih efektif. Betul. Dan sekarang perusahaan nggak mau terikat dengan karyawan tetap. Betul. Karena di Indonesia itu dianggapnya ya, kalau investor dari asing mau masuk ke Indonesia ini, wah aturannya terlalu overprotective gitu terhadap tenaga kerja, dinilainya. Baru tahu nih. Iya, baru tahu nih. Padahal tenaga kerja kita merasa kita upahnya rendah gitu. Ya itu dilematis. Tapi sisi lain ternyata banyak investor yang masih tanda tanya masuk di Kota Bandung ya karena upahnya terlalu besar, ya efektif enggaknya
belum tentu. Nggak tahu gitu ya. Nggak tahu efektif, nggak tahu enggak gitu kan ya. Ya, itu makanya ini yang perlu PR kita. Sekarang ini kecenderungan perusahaan pengennya ya kalau mempekerjakan tenaga kerja yang sementara supaya dia tidak ketika terjadi PHK tidak harus memberikan kompensasi yang besar. Betul. Ya, karena kompensasi ketika terjadi PHK itu gede loh. Gede, betul. Kadang jual aset perusahaan aja untuk ketika aset ke perusahaan bangkrut, asetnya dijual kadang kurang untuk bayar. Ada yang begitu gitu. Nah, itu satu kecenderungan efisiensi terhadap tenaga kerja. Kemudian kalau benar-benar dibutuhkan, perusahaan itu pengennya, apalagi ya sekarang ya, yang perlu dicatat, pengen tenaga kerja di samping dia kompeten, dia juga punya keahlian multitasking. Multitasking, oke. Contoh realnya itu gimana tuh Pak maksudnya? Apalagi sekarang itu dia tidak perlu tenaga kerja banyak. Misalnya saya ingin mempekerjakan si A. Si A kerjaannya misalnya dia disuruh masarkan ya, tetapi dia ketika harus melobi, harus ada hal-hal yang lain di luar itu dia juga harus bisa menangani. Seenggaknya bisa gitu ya. Yang pertama sekarang untuk bisa menguasai multitasking, yang pertama adalah keahlian yang dibutuhkan adalah penguasaan IT. Penguasaan IT, apapun bentuknya itu ya. Iya. Minimal dia HP itu harus bisa mengoperasikan dengan efektif. Ya, oke. Beda dengan saya. Kalau saya mah untuk main game, padahal ini manfaatnya lebih besar dari banyak itu gitu ya. Betul gitu. Iya. Iya. Seminimal-minimalnya dari handphone yang kita pegang sehari-hari juga kita harus bisa optimalin. Karena sekarang ini semua serba praktis. Jadi kalau dia menguasai IT, mau memasarkan apapun lebih mudah. Sistemnya kan semuanya sudah tersedia ya Pak maksudnya. Teknologi IT yang menguasai. Benar Pak. Iya, kalau bisa menguasai itu dia bisa, perusahaan yang menguasai IT bisa menguasai pasar. Ya. Belajar IT dari sekarang. Perdalam itu teknologi itu harus diperdalam. Dia menguasai IT, kemudian apalagi ditambah kalau bisa menguasai penguasaan bahasa asing. Bahasa asing. Seminimal-minimalnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris kalau di kita kan di sini ada bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, Arab gitu. Itu akan lebih bagus lagi. Ya, itu yang sangat-sangat dibutuhkan. Dan sekarang ini karena lebih efisien, perusahaan lebih efisien, sekarang itu ternyata perusahaan sekarang banyak membutuhkan tenaga yang fresh graduate. Karena mereka lebih pengennya lebih efisien. Oke, kenapa? Selain itu Pak, kenapa fresh graduate yang dipilih? Maksudnya selain lebih efisien, kenapa fresh graduate? Sistem regulasi ketenaga kerjaan sekarang kan mulai lebih mengefisienkan, mengefisienkan tenaga kerjanya, termasuk kompensasinya sudah mulai berkurang, artinya sudah mulai disesuaikan untuk menarik investasi asing masuk. Oke. Maksudnya kan kalau misalnya ini saya ya Pak. Kan kalau misalnya fresh graduate itu kan mungkin belum berpengalaman. Kenapa yang dipilih fresh graduate itu yang masih minim pengalaman itu gitu. Jangan sekarang itu tidak harus berpengalaman, karena yang berpengalaman memang dibutuhkan 1-2. Karena untuk tingkat manajerial kita misalnya ada pengalaman, tapi untuk tenaga operasional lebih banyak mereka pengen fresh graduate. Kenapa? Kalau tenaga kerja yang, saya nggak bilang tenaga kerja yang masa apa ya? Ya katakanlah yang senior gitu lah. Ahli lah ya Pak ya. Yang udah lebih. Bukan yang senior. Yang senior aja. Pola lama, pola baby boom kayak saya
Ya kan masih pengen dihargai, punya pengalaman kerja. Tapi produktivitas dibandingkan dengan yang fresh graduate, ternyata anak-anak muda sekarang itu lebih canggih loh. Kerjanya lebih cepat dan lebih efisien gitu. Oke, berarti itu ya. Cuman mereka perlu diarahkan. Iya. Karena kita juga sebagai fresh graduate punya ketakutan itu. Ketakutan itu pasti. Apakah kita takut kalah nih. Lulus takut kalah sama orang yang udah dia sebelumnya mungkin udah pernah magang di mana tuh, udah pernah kerja di mana. Jadi kita udah merasa kalah duluan gitu yang fresh graduate itu tuh. Tapi ternyata gitu kan. Apa namanya perusahaan itu juga membutuhkan yang kalau di Bandung saya beberapa kali menyelenggarakan job fair, menyelenggarakan pelatihan dengan magang ya, mengirimkan magang. Itu memang perusahaan lebih cenderung lebih suka fresh graduate. Karena memang anak-anak sekarang itu sebenarnya lebih canggih, kerjanya lebih cepat, lebih efisien gitu. Ya, dan mereka tidak menuntut yang macam-macam. Yang penting sesuai keahlian dia. Kalau produksinya dia kemampuan produknya sekian harus dihargai sesuai. Kalau yang pola lama kan lebih repot. Lebih repotnya kenapa? Ya lebih repotnya kalau yang pola lama itu ketika karyawan-karyawan yang lama itu masa kerjanya pengen diakui. Masa kerjanya pengen diakui nanti tiap tahun. Jadi, kalau saya udah pengalaman segini harus dihargai sekian. Pada akhirnya banyak tuntutannya. Begitu dibandingkan gitu, dengan yang suruh fresh graduate suruh kerja produksinya efektif yang mana gitu. Sedangkan di sini upahnya tetap harus tinggi. Tetapi perusahaan juga harus hati-hati karena ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Ini hati-hati juga. Ya, itu harus bijaksana. Tapi tadi sampai melantur banyak. Itu 3 penyebab pengangguran tadi ya. Satu pandemi Covid yang semuanya belum pulih. Tapi kalau Kota Bandung ini kota jasa. Pandemi Covid yang namanya manufaktur itu sudah banyak keluar di Kota Bandung. Jadi saran saya kondisi di Bandung ini ya, kondisi di Kota Bandung, kebijakan pemerintah pun sekarang sudah mulai menyesuaikan. 2 tahun terakhir ini kalau dulu dilatih supaya bisa bekerja pada perusahaan lain. Sekarang ternyata Kota Bandung tidak yang dibutuhkan bukan pekerja yang siap bekerja, yang siap untuk bekerja pada perusahaan lain. Tetapi yang dibutuhkan adalah Kota Bandung ini harus bisa melatih masyarakat untuk bisa membuat lapangan pekerjaan. Jadi 2 tahun ini kita fokus mendorong ke masyarakat supaya kita bisa melatih mereka untuk berwirausaha, ya menjadi entrepreneur, bisa menjadi tenaga kerja yang mandiri. Apapun bidang pekerjaannya itu ya. Apapun bidang pekerjaannya. Karena Kota Bandung ini kota jasa. Kota jasa. Ya, kota jasa cirinya adalah orang yang inovatif, yang kreatif. Ada di tidak sini. Akan susah mencari pekerjaan di Kota Bandung ini. Amin Tuhan. Bidang kamu banget tuh soalnya kreatif. Soalnya kalau Panji kan sudah sedang menyelesaikan kuliah Panji juga gitu ya di tahun terakhir juga, dan pekerjaan Panji juga sambil kuliah sih foto ya, saya belum bisa dibilang fotografer juga kali ya, masih amatir lah ya, misalnya foto wisuda kayak gitu-gitu. Saya menjalani itu berarti saya adalah orang yang tepat di Kota Bandung gitu ya. Karena di Bandung itu jasa kan. Bisa dibilang seperti itu dong, Pak ya? Iya. Sekarang ini ada peluang. Ada peluang itu ya. Contohnya peluang kerja untuk anak muda. Katakanlah lulus SLTA, SMA atau SMK. Ada 3 peluang kerja. Ada peluang kerja yang pertama, bekerja pada perusahaan lain. Betul. Ya. Kedua adalah dengan menciptakan tenaga
kerja secara mandiri menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha, membuka lapangan pekerjaan. Selanjutnya adalah melanjutkan sekolah. Ya. S2 gitu misalnya. 1 S2, S3 gitu. Kalau saya berarti kalau orang nyebutnya tiga ini kebanyakan teori-teori menyebutkan peluang ini satu bekerja pada orang lain, menciptakan pekerjaan, kemudian melanjutkan sekolah. Ya kalau bisa mah double gitu. Anak saya juga kalau bisa kamu kerja, kalau mau melanjutkan kuliah lagi, mau ngambil S2 atau apa bisa diambil. Tapi jangan nanti kalau lulus nunggu S1 kerja, nunggu S2 baru bekerja, karena semakin tinggi peluang kerjanya semakin kecil. Tinggi pendidikan. Oh iya gitu. Kalau memang keahliannya secara umum aja, kecuali dia punya keahliannya yang sangat spesifik. Yang lebih detail gitu, lebih spesifik gitu. Iya. Nangkep saya. Contohnya ya jangan niru saya. Sarjana hukum itu terlalu banyak. Kalau bisa bekerja, kalau orang saya lulus SMA mending kerja aja daripada kuliah sarjana hukum. Bekerja nyari nanti jadi sarjana hukum sambil kuliah aja. Kerja dulu sambil kuliah. Nggak susah kok jadi sarjana hukum kemudian. Ya itu relatif ya. Kalau nunggu kerja setelah lulus kuliah memang peluang kerjanya itu akan lebih sempit mungkin, bukan lebih sedikit sempit. Ya akan lebih susah. Kalau peluang kerja SMA itu lebih banyak. Karena semakin karena saya lihat di data pengangguran semakin kecil pendidikan dia ternyata semakin banyak yang bekerja. Tingkat penganggurannya lebih kecil. Kenapa? Orang lulusan SD mau kerja apapun. Iya. SMP juga demikian. Iya benar. SMA masih pilih-pilih. SMK juga masih pilih-pilih. Pas sudah kuliah makin milih-milih, makin mengerucut lagi kan, makin mengerucut lagi kan, pasti lebih mengerucut lagi sesuai dengan jurusannya dia gitu kan. Iya. Apalagi kalau sampai S2 gitu. Iya, benar. Nyarinya banyak. Iya, benar. Mana ada nanti saya lulus ada S2 masa mau ke pekerjaan kasar nggak akan mau. Iya, betul. Pasti nggak akan mau. Mungkin dia udah menempatkan dia punya harga sendiri lah kasarnya. Saya udah punya pendidikan segini, masa saya mau kerjanya ini kayak gitu kan. Katakanlah kalau lulusan SMA dia tidak banyak pilihan, peluang kerjanya lebih luas lagi. Iya benar. Ya memang kalau bisa bekerja sambil kuliah. Tapi nggak apa-apa juga kalau kuliah orang tua mampu dan sebagainya nggak bisa. Ambil aja ya. Ambil aja. Kalau saya sih menyarankan ya sambil kerja itu latihan yang bagus itu. Sambil praktek sambil. Ya soalnya kadang kalau misalnya kuliah sambil kerja tuh bisa mengaplikasikan. Kalau saya pribadi gitu ya, saya kan kuliah jurusan komunikasi kan Pak ya, jurnalistik dan pekerjaan saya juga fotografer, terus kadang di bidang kreatif juga misalnya kayak konten kreator gitu. Saya bisa mengaplikasikan mata kuliah saya jadinya gitu. Jadi mengaplikasikan mata kuliah saya contohnya kayak jurnalistik foto gitu misalnya. Saya foto wisuda gitu, saya bisa menceritakan sesuatu dari foto wisuda itu dengan pakem-pakem yang udah saya lakukan di mata kuliah jurnalistik foto itu tersebut. Kayak gitu sih kalau yang saya tangkap. Keren juga gue bisa jawab. Kepake guys. Akhirnya ilmunya kepake. Kayak gitulah maksudnya public speaking gitu. Karena lihat situasi Kota Bandung ini kan lebih banyak orang itu berusaha lebih banyak sekarang beralih ke sektor informal. Artinya tidak harus bekerja pada majikan. Iya. Nah itu Pak yang saya pengen tanyain. Kegiatan sekarang ini pelatihan yang dulu pelatihan untuk bisa bekerja pada perusahaan, sekarang kita melatih itu sampai anggarannya itu sangat-sangat signifikan. Besarnya sangat dibandingkan sebelum terjadi pandemi COVID itu. Kalau dulu orang dilatih supaya bisa bekerja orang lain, sekarang sudah beda nuansanya. Sekarang kita berusaha
mendidik masyarakat supaya melatih diri untuk bisa menjadi wirausaha. Ya. Karena untuk menangani masalah pengangguran yang utamanya bukan dinas tenaga kerja emang nggak bisa mengatasi pengangguran. Pengangguran bisa diatasi kalau banyak investasi yang masuk, banyak peluang kerja tercipta. Nah, masyarakat disarankan untuk bisa menciptakan lapangan kerja. Kalau enggak, kita enggak melarang masyarakat untuk mencari pekerjaan ke perusahaan dan mana-mana. Enggak salah juga ya. Harapan kami lebih banyak untuk mengatasi pengangguran ini. Yang paling banyak adalah menciptakan lapangan kerja lagi. Iya benar. Iya. Itu kuncinya, dan hati-hati ya sekarang pun di dunia pekerja informal, hati-hati anak-anak muda sekarang. Saya menyarankan hati-hati dalam mencari pekerjaan. Banyak kasus juga informal itu informal Mas. Penawaran pekerjaan sekarang banyak juga yang banyak penipuan sekarang. Iya, fake ya. Iya. Penipuan. Iya benar. Saya pernah baca ini sih Pak, kasusnya yang kalau nggak salah tuh ada 2 orang asal mana Medan atau apa gitu ya. Yang mereka diimingin kerjaan ke Kamboja atau Vietnam, saya lupa. Oh itu yang luar negeri. Dalam negeri pun banyak. Gitu kan. Dalam negeri sampai pun susah pulang, justru kalau mau pulang harus bayar berapa puluh juta dulu katanya. Sering-sering banget. Iya kayak gitu kan. Karena yang dekat dengan keluarga saya sendiri pernah mengalami juga gitu. Saya kaget. Aduh, saya di Disnaker kok ada yang dekat dengan keluarga saya kok sampai begini. Iya. Ketika dia melamar pede aja, melamar satu perusahaan. Dia mengatasnamakan PT, membuka lowongan, gajinya lumayan. Ya. Wah, gajinya lumayan dan syaratnya tidak susah. Oke. Datang untuk mengikuti tes. Iya, tes, betul. Tesnya tes wawancara tanpa melalui tes psikotes ya. Psikotes dan screening yang lainnya mungkin ya Pak. Begitu ngelamar di sana, diwawancara langsung diterima. Langsung diterima. Lucu juga ya. Kamu diterima nanti upahnya udah di atas upah minimum katakanlah 6 juta gitu ya. Waduh, masih fresh graduate 6 juta lumayan juga. Siapa yang enggak tertarik gitu. Begitu tertarik begitu ya udah kamu nanti pulang saja, nanti kamu siap-siap, nanti kamu bekerja kira-kira seminggu lagi nanti akan dipanggil. Ya sekarang penuhi aja persyaratannya. Sekarang ini yang perlu kamu penuhi sekarang tinggal secara administratif. Nanti kamu begitu kerja langsung aja dapat uniform, zaman seragam. Cuman sekarang seragamnya harus dibayar dulu. Iya. Belum apa-apa suruh bayar. Suruh keluar uang. Bayar seragam berapa? 700 ribu. Kalau orang pencari kerja kan segitu lumayan gede banget itu buat yang nyari kerja ya. Begitu lapor pulang, tapi untungnya dia nggak jadi tertipu. Kenapa? Ya begitu keluar, saya nggak bawa uang segitu, nanti saya ke ATM dulu sebelah. Itu kan dia nyewa ruko. Biasa kalau yang rekrut gitu paling nyewa ruko 1 atau 2 hari untuk rekrutmen. Ya, terus setelah itu dia cabut. Pergi ya. Kebetulan ruko itu sebelahnya ada Indomaret. Indomaret ada ATM-nya, ya. Ternyata di situ satpamnya banyak. Jager-jagernya banyak. Ya, keluar. Mau kemana dek? Mau ke itu, mau ngambil ATM. Oh ya, saya kawal. Masuk ke Indomaret. Indomaret nungguin lama. Di Indomaret nyantai aja di Indomaret. Ketika bosen yang itunya baru gitu ya, keluar aja beli minuman pergi. Ya udah pergi. Wah, kalau di jalan kan nggak mau dia ngejar.
Oh serem ya juga. akhirnya pulang gitu. Akhirnya pulang sampai di rumah lapor. Wah itu lapor ke saya mungkin karena orang dinas, lapor, kita telusuri itu perusahaan di sana. Ada di situ ada yang namanya PT ini. Oh enggak Pak, ternyata enggak. Itu kemarin ada yang gini-gini. Oh itu sewa, hanya sementara. Ya berarti penipuan. Kita laporkan juga udah nggak ada di situ. Ya berarti kita laporkan juga. Saya si perusahaan itu juga. Ya, akhirnya kita nggak usah dilaporkan lah kalau udah pergi, males sih. Tapi mau nanya Pak. Ya itulah hati-hati terhadap penipuan. Iya. Ciri-cirinya antara lain dia menawarkan gaji yang fantastis. Proses rekrutmennya cepat, tidak sesuai prosedur yang sebagaimana mestinya. Sangat mudah. Kalau diangkat mudah. Kemudian kalau di websitenya itu paling nggak pakai website umum, pakai Gmail gitu ya misalnya. Blogspot-an mungkin ya. Yang model-model gitu. Kalau perusahaan biasanya punya email tersendiri. Ada kadang kan pakai HRD dan sebagainya. Itu tersendiri, beda. Ya. Kemudian kalau dilihat tipe tulisannya itu hurufnya bukan pakai huruf standar, kadang pakai tipenya yang aneh-aneh gitu. Iya, tipografinya aneh-aneh biasanya. Aneh-aneh. Kadang saking anehnya kita baca aja susah kan. Ya, itu tipe tulisannya kayak gitu. Itu sampai ke situ ya. Iya. Wah, serem men. Termasuk itu yang dalam negeri, yang luar negeri pun ada banyak. Cuman saya sampaikan pesan yang terpenting saat ini untuk proses perekrutan terhadap tenaga kerja, baik itu berupa chauffeur atau perusahaan yang merekrut tenaga kerja, hati-hati di dalam regulasi kita di Undang-Undang Ketenagakerjaan, termasuk sekarang diperbarui dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian di peraturan pelaksanaannya itu melarang kepada siapapun dalam merekrut tenaga kerja untuk menarik biaya dalam bentuk apapun kepada pencari kerja, itu dilarang. Jadi baru saya mau nanya itu. Ada semuanya gratis. Gitu. Teman-teman dengar gratis. Jangan takut mendaftar kerja. Kalau nanti ada yang nawarin hati-hati. Kalau ada embel-embelnya yang ujung-ujungnya harus bayar, itu udah nggak benar. Betul. Karena di undang-undangnya tidak boleh dipungut biaya dalam bentuk apapun. Teman-teman. Tidak boleh. Ya, itu. Ya, itu salah satu. Ya, tips juga ya buat teman-teman juga ya kalau mau daftar kerja harus. Karena masih sampai saat ini juga masih banyak maksudnya yang terkena penipuan kayak gitu. Jadi teman-teman masih banyak. Hati-hati gitu kan. Niatnya ingin mencari kerja justru malah jadi merugi ya. Gitu kan cari kerja. Dan ada ada juga perusahaan yang nakal juga. Perusahaan nakal misalnya dia distributor, penjualan produk, menjual produk. Pertama dia diterima harus beli produknya dulu. Produknya. Ya, ketika ada pertama masuk juga harus beli produknya. Ketika sudah bekerja, dia ditarget. Kalau targetnya sekian-sekian, nanti dapat bonus mungkin. Ada bonus, gitu, tapi ada yang kena penalti juga. Oh iya ya, kalau tidak sampai target ya. Nah, bahkan ada yang melapor ke dinas, ternyata penaltinya lebih besar dari penghasilan dia. Iya. Satu sisi ijazahnya ditahan. Iya. Ketika dia mau menarik ijazah, dia harus melunasi ini dulu. Wah, kasihan banget dong. Kasihan gitu. Iya. Itu banyak terjadi. Ada terjadi. Ya nggak banyak sih. Tapi ada ya, di Bandung ya. Iya, di Bandung. Wah. Bukan satu, udah ada beberapa. Emang nggak banyak. Hati-hati. Oke. Tapi kalau ada kasus kayak gitu Pak, maksudnya masih bisa terhadap kasus-kasus untuk yang
penahanan ijazah ya. Iya. Kalau kebijakan di Kota Bandung kemarin saya juga sudah dari inisiatif dari DPRD, masukan dari teman-teman dari serikat pekerja, dari masyarakat, akhirnya di Kota Bandung mengeluarkan Perda nomor 4 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketenaga kerjaan, di antaranya satu, tidak boleh ada penahanan ijazah di Kota Bandung. Beda kita. Ya kecuali untuk jabatan tertentu. Oh, masih ada kayak jabatan gitu ya? tertentu, misalnya di manajer keuangan, manajer personalia, karena kakinya itu kalau manajer keuangan, manajer personalia itu kakinya hampir sama dirinya itu antara pengusaha pekerja itu masih langkahnya separuh gitu. No. Artinya dia separuh mewakili perusahaan, separuh mewakili perusahaan pekerja. Oke. Dan di situ resiko perusahaan juga besar, sehingga ada perusahaan yang ada mewajibkan untuk penahanan ijazah. Yaitu, jadi prinsipnya kalau di Perda Kota Bandung tidak boleh ada penahanan ijazah kecuali untuk jabatan tertentu saja. Oke. Ya. Gitu deh. Gratis dan hati-hati terhadap penipuan gitu. Itu udah banyak tipsnya nih buat teman-teman yang soalnya maksudnya di gereja kami pun di Kemal Nisuf banyak banget ya mahasiswa yang memang di tingkat akhir yang atau mungkin baru wisuda kemarin. Baru wisuda kemarin. Siapa tuh? Kamu. Kamu baru wisuda kemarin. Itu maksudnya teman-teman di sini kan banyak yang dari ITB, Unpad dan kampus-kampus lainnya gitu ya. Baru pada lulus dan mereka juga mungkin sedang mencari pekerjaan. Dan kebetulan lagi nonton podcast ini juga. Wah, tercerahkan sekali teman-teman gitu kan. Iya. Ada tips-tipsnya gitu. Sekarang juga kemarin itu sekarang lagi digalakan untuk pelatihan pendidikan yang vokasional, artinya lebih praktis. Dia kalau dilatih sekolah itu biar cepat mendapatkan pekerjaan sesuai, karena kondisi kemarin pengangguran cukup fantastis ya. Sekarang banyak upaya-upaya demikian, termasuk sekarang ini kita ada 3 kementerian, Kementerian Pendidikan, Kementerian Perindustrian, kemudian Kementerian Ketenagakerjaan membuat semacam MOU kerjasama, artinya untuk memberdayakan sekolah-sekolah vokasi. Sekolah-sekolah vokasi. Kenapa? Tahun 2020, tahun 2021 yang aneh. Yang namanya SLTA itu sekolah vokasi. Menciptakan lulusannya itu diciptakan untuk bisa bekerja langsung ya. Tetapi di 2020 2021 anehnya pengangguran terbesar ada di SMK di tingkat itu ya. Iya. Jadi pemerintah akhirnya memberdayakan ke sekolah-sekolah ini. Jadi saya juga bekerja ekstra ini di tahun 2021. Kami harus terjun ke sekolah agar sekolah membentuk yang namanya bursa kerja khusus. Bursa kerja khusus sekarang sudah dibentuk di SMK dan beberapa perguruan tinggi. Artinya SMK itu kita dorong supaya mampu kerjasama dengan perusahaan, dengan pemberi kerja. Berarti ketika lulus dia sudah ada MOU dengan pemberi kerja. Dan tahun 2022 yang tadinya 21% di Kota Bandung menjadi 15%. Berarti SMA yang tetap naik. Ya karena SMK kemarin belum dibentuk ya, belum bentuk di bursa kerja khusus. Nanti ya kita dorong mungkin setelah SMK nanti, karena SMA atau SMU ini memang diciptakan untuk tidak langsung kerja, melanjutkan kuliah. Tetapi ternyata kuliah juga secara ekonomis tidak memberikan jalan keluar juga. Iya, benar-benar. Ya, secara ekonomis. Jadi memang nantinya kita dorong supaya sekarang pun perusahaan kita mengadakan job fair beberapa perusahaan itu menolak kita untuk ikut job fair. Alasannya apa? Pak, kita sudah kerjasama
dengan SMK A, B, C. Oh. Nah itu kita bukannya wah jangan, kita malah bersyukur. Kita malah bersyukur. Mereka bisa membuka peluang kerja bagi alumni. Itu harapan kita ke dunia pendidikan. Dunia pendidikan itu harus orientasinya sekarang bukan orientasi banyak lulusan. Kalau dulu sekolah yang penting menciptakan banyak lulusan. Sekolah yang favorit itu ketika muridnya banyak. Sekarang orientasinya harus pekerjaan. Ketika lulus nanti dia harus bisa mendapat pekerjaan. Nah itu sehingga ada MOU 3 kementerian itu untuk menciptakan agar sekolah-sekolah terutama sekolah vokasi ya itu harus bisa menjalin kerjasama dengan pemberi kerja. Istilahnya Dudika, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja. Dunia usaha, dunia industri, dunia kerja. Gitu. Itu teman-teman. Oh ya, aku dengar-dengar juga nih Pak ya. Katanya Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung menghadirkan sebuah upaya nih atau aplikasi yang bernama New Bima ya Pak ya. Nah mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak. New Bima ya itu idenya dulu bagian program dengan saya memunculkan ide tahun 2016. Kita mau memunculkan ide awalnya itu sederhana gimana ya supaya pencari kerja yang daftar di kita itu bisa nyambung langsung dengan perusahaan. Kita buatkan aplikasi supaya nyambung gitu. Jadi mempertemukan itu ya. Dari kedua si ini sama si ini ketemulah di situ gitu. Dulu namanya BIMA, Bandung Integrated Manpower Management Application. BIMA ya. BIMA BIMMA. Walaupun aslinya itu ngambil dari nama tokoh pewayangan. Iya benar. Bima Sakti. Bima aja ya. Bima Sakti siapa ya? Bima ya. Bima yang tokoh kalau di Jawa Werkudara. Ya Werkudara gitu. Itu dia tokoh terkenal karena dia apa adanya. Ya apa adanya. Jadi mereka itu polos. Kalau salah juga kelihatan. Wah kadang kalau ya apa adanya lah. Apa adanya. Ya udah gitu. Ya udah aja. Gitu. Jadi maksud Bima itu karena itu aplikasi itu kita memberikan informasi ya seadanya gitu. Seadanya yang memang seharusnya yang sebenarnya diberikan gitu, informasi ya kita berikan gitu ya. Pakai nama Bima. Kebetulan ya kita cari supaya mirip-mirip jadi BIMMA gitu supaya namanya bisa serasi lah dengan aplikasinya gitu. Dan sekarang jadi aplikasi New Bima ya. Ya. Aplikasi Bima itu dicanangkan 2016 oleh Wali Kota Bandung waktu itu Ridwan Kamil. Ya. Sekaligus pencanangan bis gratis bagi buruh. Waktu itu. Waktu itu kita ada kerjasama dengan Serikat Pekerja karena gimana nih supaya bagus itu Wali Kota pada saat itu gimana jangan nuntut upah tinggi. Udahlah nanti kita fasilitasi, kita sediakan sembako murah, kalau perlu transportasi gratis untuk buruh-buruh yang memang membutuhkan. Akhirnya diciptakan bis buruh gratis untuk serikat untuk buruh-buruh untuk buruh-buruh tertentu. Kemudian ada bantuan bagi anak pekerja buruh yang tidak mampu. Itu masih ada sampai untuk sekarang. Beasiswa untuk mendapatkan beasiswa. Kemudian ada perumahan murah bagi buruh. Oke. Ya rukun. Waktu itu waktu Wali Kota yang dulu Ridwan Kamil ada program itu. Program rumah murah bagi buruh, kemudian bis buruh gratis, kemudian ada beasiswa bagi buruh, kemudian sembako murah. Tapi sembako murah belum sempat direalisasikan sampai ganti wali kota. Oke. Iya.
Tadi kalau misalnya kembali ke apa namanya aplikasi yang diberikan oleh yang dibuat diciptakan oleh Disnaker itu New Bima itu bisa di-download di mana tuh Pak? Kira-kira kalau teman-teman kalau pengen sekarang kan kadang kalau di pemerintahan kadang beda pimpinan, beda kebijakan ya. Sehingga waktu aplikasi itu ganti itu kadang tidak fokus ke sana lagi. Tapi kemarin ada kita mendapatkan pimpinan memang yang senang dengan aplikasi gitu, akhirnya dikembangkan lagi tahun 2021 di launching lagi menjadi New Bima. Jadi tidak hanya mempertemukan antara pekerja buruh kepada masyarakat pun dilayani. Contohnya kalau masyarakat pengen pelatihan, pengen mengajukan program ya padat karya dan sebagainya, bisa lewat aplikasi itu. Aplikasi itu. Jadi aplikasi layanan ketenagakerjaan kita pengennya semua layanan itu dilayani melalui aplikasi tersebut, tidak harus ada tatap muka. Ya, ketika terjadi COVID itu dikembangkan jadi New Bima. Karena kan masa-masa pengembangannya di situ pengembangannya di situ. Ya, jadi sekarang ada kurang lebih 30 layanan. 30 layanan ketenagakerjaan. Harapan kita semua aplikasinya lebih memudahkan masyarakat. Contohnya dulu orang nyari kartu kuning, bukan kartu kuning lah, kartu pencari kerja. Kerja. Kalau bicara kartu kuning nanti bahaya nanti sekarang. Jadi gini dong. Tadi saya juga sempat cek ya. Apa teman-teman nih ada aplikasi New Bima juga, cuman saya mengeceknya lewat website sih. Kalau saya. Nah di sini juga ada lowongan pekerjaan, terus ada pilihannya tuh ada job fair hybrid 2023, ada survei kepuasannya juga. Nah di sini tuh ditampilin ya kalau menurut saya sih lengkap ya. Di sini lengkap banget maksudnya. Tadi pas sebelum kita take tuh saya kasihkan betul. Jadi kasihkan nyoba. Iya kasihkan nyoba ada lowongan kerja apa aja ya gitu kan. Nah di sini lengkap banget, maksudnya hampir mirip-mirip gitu ya sama aplikasi Jobstreet seperti itu, cuman tapi kalau Jobstreet itu hanya untuk menawarkan lowongan pekerjaan. Kalau ini kan layanan banyak lah. Layanan dari kartu pencari kerja kan bisa ada di sini. Kerja juga kalau dulu harus datang ke Disnaker. Apalagi kalau nanti mau keterima PNS harus punya kartu pencari kerja gitu. Nah di sini kita semuanya di dalam New Bima ini tuh bisa di-print sendiri. Wah, tuh ini udah top banget ya, OP banget nih. Sekarang kayak perizinan masalah ketenagakerjaan yang di tingkat kota cukup dengan mengajukan secara online dan ketika persyarat dipenuhi kita validasi ya kita ACC ya udah nanti bisa di-print sendiri. Nah iya benar. Ini enak banget sih ini. Semuanya dimudahkan ya Pak ya. Semuanya dimudahkan. Iya maksudnya mungkin sama, cuman ini kebanggaan juga punya Indonesia juga nih men, gitu kan. Ya kan, dan lengkap juga gitu kan. Betul. Gak hanya cuma lowongan kerja aja, tapi ada informasi yang lebih luas lagi gitu. Kota Bandung ini saya kalau dinilai ini sangat kreatif sekali. Bahkan kita mendahului dengan namanya kebijakan pusat. Kebijakan pusat itu kalau di ketenagakerjaan ada namanya Sisnaker ya, siap kerja sekarang istilahnya siap kerja aplikasi. Ya aplikasi siap kerja. Kalau Anda mencari lowongan mau nyari kartu pencari kerja itu di siap kerja juga bisa. Itu skupnya nasional. Di situ ada lowongan secara nasional juga. Secara nasional dan itu hampir sama dengan punya kita duluan Kota Bandung daripada di pusat. Ya, adanya itu duluan Kota Bandung. Memang Bandung ini terkenal juga sebagai kota kreatif juga. Kota kreatif. Kan? Itu bangga kita orang Bandung ya. Ya, yang penting tadi manfaatkan teknologi IT ini dengan bijaksana. Sekarang ini setiap orang punya HP. Tapi manfaatnya lebih banyak sekarang 80% untuk hiburan. Ya betul. Untuk TikTok aja gitu. Scroll tiba-tiba udah jam 4 subuh aja kan. Kayak gitu. Enggak tidur aja. Padahal manfaatnya jauh lebih bermanfaat kalau misalnya yang muda timnya
tipnya kalau pengen pas nyari kerja gitu ya benar-benar serius nyari kerja, bersihkan medsos dari hal-hal yang negatif. Iya. Ya. Bisa dialihkan karena ke positif. sekarang Anda melamar kerja diterima, medsos itu dinilai. Iya, biasanya suka ditanya kan. Suka ditanya, suka minta dilampirkan ininya apa, Instagramnya gitu, apa gitu. Itu ditelusuri loh. Kalau perusahaan yang bonafit itu ditelusuri. Wah, gila sampai sejauh itu ya. Mungkin terakhir kali Pak ya. Iya. Sebelum kita tutup, kayak mungkin bagaimana sih kita sebagai anak muda nih, pesannya juga gitu ya. Sebagai anak muda menyiapkan diri dalam menghadapi persaingan tenaga kerja yang ada saat ini khususnya di kota Bandung gitu. Nah, pesan dari Bapak dan gimana sih caranya gitu? Langkah-langkahnya. Sekarang itu tadi belum sampai ke sana. Sekarang ini eranya era digital. Di mana sekarang ini apalagi menjelang 5.0 itu sekarang ini dituntut kompetensi. Ya, tenaga kerja anak-anak muda sekarang ini tidak di sekolah sekarang menuntut ilmu kalau bisa dipersiapkan kompetensi. Kalau lulus secara umum dari sekolah misalnya lulus sarjana ekonomi, sarjana hukum tanpa punya kompetensi sekarang susah. Sekarang masuk PNS pun harus punya kompetensi sekarang. Bukan hanya PNS ya, masuk P3K. Itu sekarang harus kompetensi. Ya, P3K itu apa? Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oh, oke. Terus punya kompetensi juga tuh. Harus punya kompetensi. Tanpa kompetensi enggak itu. Jadi kompetensi jadi di sekolah pun sekarang sudah mulai mengadakan uji kompetensi. Ya. Di universitas, di SMK mengadakan uji kompetensi. Jadi lulus juga jangan hanya ilmu bekal yang sudah ada secara teori saja gitu kurikulumnya aja, tetapi kalau bisa dibekali dengan kompetensi secara khusus, karena walaupun dia pandai tanpa di negara kita ini portofolio masih dinilai. Ya benar. Mungkin kalau dulu di luar negeri yang penting bisa kerja, di tes kamu kerjain sampai selesai bisa. Sekarang kamu ditanya begitu lulus kompetensinya apa? Ya, soft skill kali ya. Kemudian mana bukti kompeten? Iya. Karena standar internasional sekarang uji kompetensi itu ada standar SNI, ya ada yang standar internasional. Oh, ada dua ya? Ya. Oke. Contoh misalnya dia bekerja di perusahaan punya keahlian. Katakanlah ahli K3. Ahli K3 itu ada yang standarnya internasional, ada yang standar nasional. Oh. Ya. Karena sekarang ini dari 4.0, 5.0 ya. Itu nanti ya lebih titik beratnya ke SDM sekarang. Ya, itu yang perlu disiapkan anak-anak muda ya. Kompetensi, kemudian daya juangnya. Kalau ya diharapkan sih kalau anak-anak muda, saya yakin dia punya multitasking. Betul. Ya, sebenarnya kemampuannya besar, keinginannya banyak yang bisa dikerjakan, cuman memang penyalurannya kemana ini yang perlu masih mungkin teman-teman masih perlu diarahkan. Iya, masih bingung gitu kan ya. Ya, itu tadi portofolionya tetap portofolio terutama kompetensi, karena standar sekarang lagi digalakkan, baik itu standar nasional, standar internasional. Karena dulu kan ada yang era globalisasi itu, sekarang standar kompetensi sekarang antar negara itu sudah tidak. Sekarang mulai terbuka. Ya, cuman harus punya kompetensi yang terukur. Itu. Kemudian multitasking. Kemudian ya multitasking, kalau tadi kan penguasaan IT, kalau perlu ditambah bahasanya ya. Ya, bahasanya.
Kemudian apalagi terakhir tadi ya saya menyimpulkan saja sekarang ini peluang kerja di Bandung. Betul. Di Bandung ini kota jasa. Bukan industri lagi. Kalau industri dulu kota industri, orang itu banyak berbondong-bondong ke kota Bandung untuk bisa bekerja ke perusahaan. Ya. Sekarang kalau kota jasa, sekarang ini di kota Bandung ini industri sudah jarang. Yang dibutuhkan masyarakat adalah jasa. Sekarang jasa kan macam-macam, hospitality dan jasa, pokoknya jasa, apalagi kaitannya dengan wisata ya di Bandung, wisata, kuliner, itu banyak yang dibutuhkan. Dan masyarakat sekarang jangan hanya melulu mencari pekerjaan, tapi peluang kerja di kota Bandung itu banyak. Ya, kalau bisa memanfaatkan menjadi wirausaha mandiri. Pemerintah Kota Bandung sekarang lagi gencar-gencarnya untuk melatih masyarakat secara gratis untuk bisa menjadi wirausaha mandiri. Mungkin pelatihannya itu bisa di bidang saya aja kemarin pelatihan wirausaha ada tahun ini ada 100 paket. 100 paket. Banyak banget. Kemudian ada titipan dari Dewan yang aspirasi reses. Itu ada kurang lebih hampir 200 paket. Oke. Jadi tiap hari kita kerjanya hanya melatih itu. Nah, itu maksudnya gini. Contohnya sekarang kita melatih barista ya. Barista kita latih ya, masyarakat banyak yang minta barista, kita latih. Ternyata sekarang oper. Jadi sekarang di Kota Bandung namanya tiap RW, bahkan tiap banyak RT. Sekarang banyak kedai kopi, banyak saingan. Tapi lama-lama mereka bersaing juga. Nanti ya akhirnya hukum alam lah yang bisa bertahan, yang terbagus, yang bisa bertahan. Nah itu contohnya. Maksudnya tadi kan Bapak bilang kayak ada banyak pelatihan gitu ya, yang lagi memang pemerintah gencarkan untuk masyarakat. Nah itu buat anak muda nih pengen tahu pelatihan itu dari mana Pak? Informasinya ada di mana? Ada di New Bima itu adakah? Ada ya di New Bima. Tapi ada satu di aplikasi kita. Kemudian bisa mengusulkan kepada, kalau di tingkat pemerintahan itu dari level RW, kelurahan, kecamatan. Yang kalau di RW itu ada tiap RW tiap tahun itu tiap RW mengusulkan kegiatan apa yang diusulkan ke pemerintah dari tingkat RW nanti dibahas di kelurahan. Usulan-usulan dari RW dibahas di kelurahan nanti ke kecamatan ke kota. Banyak ada yang minta dilatih barista, ada servis HP. Sekarang yang banyak itu dari ibu-ibu minta dilatih catering gitu. Mungkin sekarang di Kota Bandung ini banyak kuliner mungkin. Banyak pengen dilatih pastry sama catering mungkin melatih banyak catering karena di Bandung mungkin banyak yang rapat, jadi kan butuh konsumsi. Betul. Jadi butuh ada catering pelatihan. Event-event tapi gitu ya. Tapi saya kemarin pengen mengembangkan di Kota Bandung lah. Kota Bandung ini peluang yang kelihatannya ringan ya, barbershop. Kita mau coba ya di Kota Bandung kita adakan barbershop. Ternyata memang barbershop di Kota Bandung itu orang kayak saya gitu ya. Minimal 1 bulan sekali. Iya, betul. Minimal 1 bulan lagi pasti juga. Iya, betul. Iya, makanya satu kelurahan itu ada berapa barbershop itu, tukang cukur itu banyak. Satu RW pun bisa ada 1-2 gitu. Sayangnya kenapa orang-orang yang terjun ke dunia itu dikuasai oleh orang-orang dari daerah lain, dari Tasik, dari Garut. Orang Bandung sendiri kok jarang, padahal itu peluang usaha yang cukup lumayan gitu kalau dikelola dengan baik. Kayak gitu. Gimana? Dan itu yang sederhana. Jadi tukang cukur itu tidak susah latihannya. Biayanya, modalnya juga tidak terlalu banyak. Ya, misal kita latih seminggu atau 2 minggu,
dilatih gratis kok. Ya. Kalau pemerintah sekarang dilatih gratis, masih dapat makan, dapat uang transport gitu ya. Iya. Makanya sekarang masyarakat berebut pengen dilatih untuk menjadi wirausaha. Wow, seru nih, udah berapa lama nih? Asik banget kita ngobrol. Udah 1 jam. Waduh, gak kerasa loh, jujur memang gak seru kerasa. obrolannya. Iya. Sebenarnya juga masih banyak sih. Sebenarnya masih banyak ditanyain. Masih Mungkin banyak kalau emang mau request bilang aja part 2 katanya. Part 2 ya. Padahal kalau saya sih masalah ketenaga kerjaan, apapun masalah ketenaga kerjaan is okay. Tapi bukan sekarang ya. Mungkin dari perusahaan, dari para pekerja yang sudah bekerja, kalau ada permasalahan, masalah apa saja, karena saya dari bidang A, bidang dari pelatihan, dari hubungan industrial, dari pengawasan pelaksanaan, saya udah lewat. Sudah ngalami Sudah lewati ya semuanya ya. Iya. Mungkin ini seru nih kayaknya. Cuman nasibnya aja harusnya jadi kepala. Ya. Cuman garis besar. Garisnya. Saya nggak boleh. Iya. Dan kalau sekarang ditawari nggak mau. Kecuali jadi wali kota. Tanggung ya. Udah aja langsung gitu. Oke. Tapi memang saya yang penting bisa mengabdikan diri. Ya sebenarnya poinnya di situ teman-teman. Jadi apapun bidang pekerjaan kalian, apapun bidang pekerjaan kita bisa melayani dengan sungguh, dengan hati, penuh hati. Etos kerja. Etos kerja itu dia. Jadi contoh seperti Pak Marsana ini. Etos kerja apa sih? Etos kerja apa? Saya ditembak lagi, kaget saya kan jadi etos kerja apa deh? Ya kalau ngelempar ke aku. kalau saya memang harus dilandasi etos kerja. Kalau mungkin pendapat orang masalah etos kerja itu beda-beda. Kalau saya yang penting kita etos kerja itu kita pengabdian kita, kemampuan kita, sikap kita harus dilandasi oleh semangat. Oke. Semangat pengabdian. Ya, pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, semangat pengabdian kepada masyarakat dan kepada diri sendiri atau keluarga sendiri. Tuh langsung ditutup sama bapaknya. Ini udah jadi closing tuh bapaknya kan. Langsung statement tuh. Dia pengennya kesimpulannya kita ya. Iya, saya juga nggak bisa. Tapi ya sebenarnya kalau di closing lagi masih bisa, silakan. Tapi ya gitulah deh gitu ya. Ini teman-teman udah terinspirasi juga sama dari cerita-ceritanya Pak Marsana ya, dari awalnya dia Pak Marsana ini kuliah gimana, jurusan apa, masuk, terus tantangannya apa, kendalanya apa, menjalaninya bagaimana, dan tips and triknya juga buat teman-teman. Kayak tadi kan perusahaan, hati-hati ada perusahaan yang agak nakal nih gitu kan. Dari kasih tahu juga tuh apa atas tipsnya. Nama perusahaan, bukan perusahaan juga mungkin. Atas nama perusahaan mungkin bukan perusahaan. Takutnya nanti diprotes sama yang punya perusahaan. Mengatasnamakan perusahaan apa gitu kan, nggak tahu. Nah, udah dikasih tahu nih tadi sama Pak Marsana, udah diceritain kayak gimana, dan pesannya juga buat kita harus bisa menguasai IT. Bahasa minimal maksimal bahasa Inggris ya kan, itu terus tadi apa tuh, ada juga tadi yang multitasking itu kan. Terus saya bahasa sudah lumayan dah. Tambahnya selain bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa bisa. Ya, saya bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Jawa juga bisa. Tipis-tipis ya bisa. Ya tapi yang pasti itu ya teman-teman ya, maksudnya IT, penguasaan IT, multitasking, berbahasa, maksudnya multi language gitu. Waduh. Sekarang tadi perusahaan mencari yang kompeten, yang kompetensinya ya berarti punya soft skill juga, bukan hanya ya gua anak ilmu komunikasi itu, gue belajar ilmu komunikasi aja, enggak juga. Gue lulusan dari sini nih, sarjana ini. Ya pasti nanti bakal kepake. Kalau misalnya enggak ada kompetensinya juga sama aja gitu kan. Mungkin kalau dia punya soft skill yang lain juga bisa kayak gitu kan. Itu ya. Banyak lah. Jadi dan teman-teman juga jangan takut untuk kalah bersaing dengan orang-orang yang berpengalaman, karena ternyata dari Pak Marsana beliau ini perusahaan mencari yang fresh graduate juga. Jadi teman-teman tetap semangat, yang sedang mencari kerja, jangan putus asa, jangan patah semangat. Gitu. Mungkin sembari menunggu bisa ambil
kursus kepelatihan dan lain-lain. Ya, dan bisa diinfokan kompetensi diri dia sendiri. Iya, gitu. Menambah portofolio. Menambah portofolio bisa dilihat di New Bima atau mungkin bisa dilihat di Instagramnya di Snacker Bandung, ya kan? Kayak gitu. Ya, udah mungkin segitu kali ya, segitu dulu kali ya untuk ngobrol-ngobrol kita hari ini. Thank you, terima kasih Pak Marsana. Sama-sama sudah bisa hadir. Diberi kesempatan yang bagus. Ya, terima kasih sudah menginspirasi Pintu Ikan Podcast di Pintu Ikan Podcast hari ini. Terima kasih Pak Marsana dan thank you juga buat teman-teman udah nonton dilanjut sama Deanu. Aku nungguin dari tadi kamu panjang banget kamu ngomongin. Iya kamu udah dilanjut sama Deanu. Ya betul, jangan lupa teman-teman pokoknya disimak pemaparannya dari beliau, apa aja langkah-langkahnya, cara-cara tips-tipsnya nih teman-teman untuk kayak tadi ada beberapa hati-hati terhadap penipuan dan yang lain-lainnya, dan jangan lupa nanti teman-teman bisa share ke teman-teman kalian semua yang sedang mencari pekerjaan atau memang tidak mencari juga nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, itu kan bisa jadi apa ya namanya pengetahuan buat nantinya kan. Nanti ya betul. Yang sedang udah mulai masuk masa-masa akhir kuliah nih ya kan, terutama yang sedang galau kayak, duh takut nih nanti keterima kerja enggak, nanti ini enggak sesuai enggak. Pokoknya tenang aja teman-teman, kita udah bahas semuanya malam ini, jadi teman-teman jangan takut, teman-teman tenang aja pokoknya. Dan nantikan terus podcast-podcast kita selanjutnya. Nanti kita juga bakal banyak membahas topik-topik yang lain yang tentang masih relevansi dengan anak muda ya. Anak muda ya. Hari ini udah pekerjaan, mungkin nanti kedepannya apalagi yang sedang mungkin topik-topik cinta. Kayaknya kita pernah membahas cinta nggak sih? Di Pintu Ikan kayaknya belum deh. Kayaknya belum ya. Kita bahas cinta ya, memang yang bahas cinta kali ya. Yang emang apa? Yang memang aduh takut. Sama-sama sensitifnya dengan pekerjaan ya. Sama-sama. Tapi harus belajar dengan yang senior juga. Nah, sama Pak Marsana lagi mungkin kan. Ya, kayak gitulah pokoknya. Tentang cinta bisa, tentang yang lain juga bisa. Yes, gitu. Oke. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman di podcast Pintu Ikan selanjutnya. Dadah. Dadah.